Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti diskusi pada hari ini. Ini merupakan diskusi rutin dari Center for Indonesian Reform yang sebelumnya sudah menyelenggarakan beberapa diskusi dengan tema-tema yang aktual. Baik, Bapak Ibu, tema diskusi kita pada hari ini itu mengenai monitoring dan analisis media. Yang akan menjadi pembicara di sesi ini itu adalah Mas Hadi Setiadi, Sarjana Hukum. Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang sehari-hari pekerjaannya adalah media analis, translator, interpreter, linguist, movie subtitler, trainer, English teacher, dan librarian. Mungkin nanti detailnya akan disampaikan oleh pembicaranya langsung. Baik, tanpa berpanjang kalam, insya Allah kita akan mulai diskusi ini hingga pukul 3, jadi masih ada waktu 1,5 jam ke depan. Kita buka acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Adi, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hadi Setiadi. Apakah suara saya jelas terdengar? Saya menggunakan Insya Allah terdengar jelas, Pak. Iya, saya lahir di Serang, Banten, 2 November 1969, dan saya lahir besar di sana hingga lulus SMA dan kemudian kuliah di Fakultas Hukum. Sekedar latar belakang, saya sebetulnya penggemar bahasa, bukan penggemar bidang lain, tapi Allah mengarahkan saya untuk menjalani beberapa, terutama studi tentang hukum yang membawa saya ke ranah hukum, tapi belakangan ketika masa saya kuliah, saya lebih tertarik ke bidang bahasa, sehingga ketika saya kuliah, saya mendaftar sebagai guru di salah satu salah satu kursus bahasa Inggris di Jakarta, di Lia Pramuka, dan diterima sebagai guru. Jadi sambil kuliah sambil ngajar, dan kemudian ketika selesai kuliah, saya mendapat kabar dari seorang teman guru mengenai adanya lowongan untuk bekerja di sebuah kedutaan besar, ya, sebagai penerjemah, dan saya tidak ragu-ragu lagi untuk mengambil lowongan itu dan diterima. Dan singkat kata, saya selama 8 tahun di tempat tersebut saya menjadi media monitor, yaitu seorang yang menggunakan kemampuannya untuk memilih berita yang ada di media, kemudian menerjemahkan. Jadi selama 8 tahun itu milih berita, menerjemahkan terus sampai saya akhirnya unit tersebut ditutup. Kemudian saya mendapat tawaran dari tempat lain untuk melakukan kegiatan yang sama, ditambah dengan pekerjaan yang lebih mengarah kepada penyusunan, yang akhirnya belakangan saya mengetahui bahwa itu adalah bagian dari pekerjaan media analis. Dan selama totalnya hampir dari tahun 1999 hingga 2019. Di antara kurun waktu itu juga saya mendapat kesempatan untuk menjadi penerjemah film, di samping juga saya membangun usaha dalam bentuk kantor penerjemah pribadi, yang artinya saya tidak tersumpah, tapi saya bersama beberapa teman bekerja sama untuk mengerjakan proyek yang kami terima. Dan selain itu juga saya mendapat kesempatan untuk bekerja sebagai penerjemah film, yang membuat saya semakin sadar bahwa kemampuan bahasa Indonesia saya itu sebetulnya
rendah. Baru ketika saya menjadi penerjemah, saya jadi semakin mengerti dan ini bermanfaat dalam konteks ketika saya mengerjakan terjemahan dalam bentuk tulisan, bukan sebagai interpreter, saya jadi memahami hingga ke titik koma sesuatu yang baru saya pelajari, khususnya dalam konteks kebahasa Indonesiaan. Dan itu seolah-olah menjadi insting saya kedua. Ketika saya melihat tulisan dalam bahasa Indonesia, saya otomatis terusik untuk mencari atau membenarkan, tapi dalam konteks untuk keperluan pribadi saya saja. Tapi seandainya saya tidak terlalu memaksakan orang lain untuk menulis dengan benar, karena itu kembali lagi kepada kepentingan masing-masing. Cuma sebagai gambaran kecenderungan saya sebagai pecinta bahasa, saya lebih memposisikan diri sebagai pecinta bahasa, itu membawa saya ke berbagai pekerjaan yang akhirnya membuat saya semakin menyenangi isu-isu yang mungkin buat sebagian teman kuliah saya tidak menarik atau mungkin tidak ada kepentingannya, karena pekerjaan saya yang sebagai penerjemah, media monitor dan media analis tersebut mengharuskan saya untuk membaca apa-apa yang ada di media, dan itu yang membuat saya semakin melek akan keadaan yang sedang dan pernah terjadi dan kemungkinan akan terjadi di Indonesia khususnya. Nah, lompat ke kenapa saya sekarang berada di acara diskusi ini. Pada satu kesempatan Allah mempertemukan saya dengan Pak Sabto Waluyo. Beliau pernah mengisi acara di sekitar 20 tahun yang lalu, tapi saya ketika teringat lagi beliau dan ada kesempatan teman saya yang mempertemukan dengan beliau lupa ingat, tapi saya ingat sekali karena beliau waktu itu seorang penulis wartawan di majalah Gatra. Dan akhirnya dari obrolan pertemuan pertama setelah 20 tahun lebih tersebut, Pak Sabto menawarkan saya untuk berbagi apa yang selama ini menjadi pengalaman keseharian saya di pekerjaan saya. Dan saya merasa bersyukur diberi kesempatan ini karena saya berharap semoga apa yang akan saya bagikan ini bermanfaat buat semua. Dan saya juga masih dalam proses belajar, tetap sampai saat ini saya membuka diri untuk menerima masukan dari semua pihak. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi slides dari yang sudah saya siapkan dan mungkin tidak terlalu ini. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah media monitoring and analysis. Nah, apakah media monitoring itu adalah kegiatan memonitor atau memantau output dari media cetak, broadcast, dan online untuk berbagai alasan, termasuk alasan politik, alasan komersial, dan alasan saintifik, dan lain-lainnya. Oke, nah saya terlepas kacamata. Dan bagaimanakah media monitoring itu, bagaimanakah cara atau bagaimana cara kerja media monitoring? Nah, dalam konteks komersial, kegiatan ini biasanya dilakukan di dalam perusahaan atau oleh sebuah media monitoring service company yang memberikan layanan berdasarkan langganan. Layanan-layanan yang perusahaan ini berikan biasanya mencakup rekaman sistematis dari radio dan televisi, broadcast, sosial media, web TV, collection dan koleksi press clipping, ya, clipping koran dari media media cetak, dan pengumpulan data dari sumber informasi online. Materi yang dikumpulkan biasanya terdiri dari
media output yang merujuk kepada klien, kegiatan, dan topik-topik yang diminati. Sekedar gambaran, ketika saya dulu mulai pekerjaan, yang saya lakukan, tugas yang saya lakukan adalah mencari berita yang terkait dengan Indonesia dari koran khususnya, karena waktu itu tahun 99 internet baru mulai booming. Dan ketika saya menjalani itu, yang saya lakukan dari hari ke hari adalah membuka koran, mencari berita yang topiknya sudah ditentukan, yaitu tentang politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan kontra terorisme atau ya counter terrorism, dan sedikit mengenai regional pemekaran daerah ya. Jadi hal-hal yang sifatnya menyangkut hal yang berbau politik itu menjadi tugas utama, dan waktu itu pekerjaan utama setelah mencari berita, mengusulkan berita-berita yang saya pilih untuk disetujui untuk diterjemahkan, kemudian diserahkan kepada atasan saya. Selain koran, majalah, waktu itu juga ada beberapa media lain berupa terbitan-terbitan atau buku-buku yang sekiranya sesuai dengan yang diinginkan. Itu gambaran mengenai pekerjaan yang ada kaitannya dengan ini. Sedangkan penjelasan lebih detail mengenai media monitoring secara luas berikut ini. Jadi monitoring media secara umum dilakukan oleh lembaga-lembaga PR itu public relations itu yang utamanya melakukan kegiatan ini, tapi tidak tertutup kemungkinan misalnya lembaga pemerintah, NGO juga melakukannya dengan syarat memiliki media monitoring tools atau alat atau perangkatnya. Dan kenapa PR agencies itu yang lebih banyak menguasai bidang ini, karena mereka sangat siap dengan semua perangkatnya. Nah, di sini selanjutnya publicist will track the number. Jadi para publicist itu, orang-orang PR ini akan melacak jumlah waktu perusahaan disebutkan. Jadi kata kuncinya dalam media monitoring adalah mention. Jadi ketika satu nama, baik lembaga pemerintah, NGO, perusahaan, pribadi, misalnya public figure, itu disebutkan, itu yang menjadi kata kunci dari berbagai. Ketika itu muncul dalam berbagai platform yang berbeda, di sini termasuk majalah, koran, blog, dan sosial media. Ini di awal-awal kesini lebih banyak lagi. Nah, ini hasil temuan ini disebut clipping. Ini merujuk kepada istilah yang memang dilakukan oleh media monitor pada masa-masa sebelum era internet. Jadi clipping itu benar-benar koran digunting, dimasukkan ke dalam buku clipbook, makanya diberi nama clipbook itu dari buku-buku clipping. Mungkin kalau generasi milenial tidak pernah terbayang kali ya seperti apa media clipping itu. Tapi mungkin sampai sekarang pun masih ada perusahaan yang menggunakan itu, barangkali dalam kaitan kepentingan juga gitu mungkin. Tapi umumnya sekarang sudah menggunakan komputer dan basisnya internet. Jadi toolsnya itu semua merujuk ke internet, karena media cetak pun sekarang sudah memiliki bentuk online-nya, dan mau tidak mau sepertinya era media cetak akan berakhir, karena semakin hari kita bisa lihat media cetak khususnya koran di Indonesia dari hari ke hari semakin berkurang jumlah halamannya. Bahkan contohnya Kompas yang dulu berpuluh-puluh halaman, belakangan ini hanya bisa didapati dengan jumlah sekitar 16 halaman.
Saya masih ingat ketika awal tahun 2000, Kompas itu sangat borju, dalam artian halaman tuh penuh. Tapi ketika beberapa tahun terakhir ini saya lihat, saya buka koran Kompas, saya merasa ternyuh, terlepas Kompas punya ini versi online-nya. Tapi itulah perkembangan zaman, di satu sisi mungkin menyenangkan, tapi di sisi lain terutama orang-orang yang berada di era kejayaan media cetak akan merasakan kesedihan. Nah, kemudian clipping ini dipresentasikan kepada klien. Berikut form sirkulasi dan impresi dari platform-platform ini. Jadi sirkulasi dan impresi. Berikutnya. Ya, sirkulasi adalah berapa banyak pelanggan atau yang penonton dari platform tersebut, dan impresi adalah atau dihitung dengan melipat gandakan sirkulasi atau mengkalikan sirkulasi dikali 3, dan impresi hanya dihitung untuk media cetak karena dianggap media cetak akan disirkulasikan atau diedarkan melewati jumlah pelanggan awal. Angka-angka ini dihitung untuk menunjukkan perkiraan jumlah klien atau klien dan berapa banyak pesan yang disampaikan itu sampai kepada orang. Dan media monitoring itu alat yang bermanfaat untuk mengevaluasi upaya dan kemajuan atau progres dari sebuah perusahaan public relation. Nah, berikutnya, mungkin ada yang ingin mengetahui contohnya apa sih media monitoring report. Ya, sebagaimana disebutkan tadi, bagaimana cara kerjanya. Media monitoring itu mengumpulkan berbagai info yang dari hasil pengumpulan tersebut disatukan dalam bentuk report atau laporan. Dan dalam berbagai bentuknya, salah satu atau beberapa yang pernah saya tekuni adalah dalam berupa media response, atau lebih ke tepatnya media summaries roundup atau summaries. Jadi itu dari misalnya untuk media cetak, koran, beberapa koran dikumpulkan, kemudian dibuat kesimpulan bahwa koran tersebut untuk jangka waktu tertentu, misalnya harian, itu menerbitkan berita atau artikel apa saja, itu dari beberapa, dibuat rangkumannya, kemudian dari rangkuman ini nanti akan dihubungkan lagi dengan yang hari berikutnya, sehingga misalnya sampai ke laporan dalam bentuk pekanan, kemudian bulanan, dan 6 bulanan, dan tahunan. Jadi dari proses media monitoring ini kita bisa melacak apa saja yang dibicarakan oleh media, oleh salah satu media outlet misalnya, atau jenis media, misalnya media cetak, apa saja yang dibicarakan selama 1 tahun, dan siapa saja yang menjadi topik pembicaraan di dalam berita tersebut. Dan seperti tadi saya sebutkan, media report juga berdasarkan kronologi atau berdasarkan hitungan waktu. Jadi ada yang harian, bahkan kalau sekarang mungkin hitungannya bukan harian lagi, ada yang jam-jaman. Nah, itu nanti yang kaitannya dengan jenis produk yang berikutnya, yang sitrep. Sitrep itu artinya situational report. Nah, tapi kembali ke yang media yang periodik itu, yang dari harian, pekanan, bulanan, itu dibuat berdasarkan apa yang didapat dari media monitoring. Nah, lanjut dengan sitrep ini bisa bersifat situasional. Namanya saja sitrep itu situational report.
itu berdasarkan situasi yang bisa jadi terjadi hanya 1 hari atau 1 bulan atau 1 tahun atau 1 dekade. Tapi biasanya sih untuk kejadian-kejadian yang sifatnya mendadak. Kemudian bentuk lain yang saya pernah pelajari adalah alert. Alert ini seperti pemberitahuan kepada para pihak yang menjadi pemangku kepentingan untuk tahu apa yang sedang terjadi. Mirip seperti sitrep, tapi lebih kalau dibilang tinggi ya mungkin nilai urgensinya lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah flash. Flash itu seperti breaking news, misalnya kejadian biasanya yang menimpa petinggi atau dalam hal ini kepala negara yang menjadikan alasan bahkan untuk membangunkan seorang kepala negara di negara lain apabila terjadi misalnya kematian seorang kepala negara atau kudeta seperti yang misalnya terjadi belakangan ini di Myanmar atau Burma. Ketika ada berita tersebut, itu kategori berita yang kategori laporan yang dikirimkan adalah flash. Selanjutnya, alasan kenapa media monitoring itu penting, ya, karena dengan media monitoring ini para profesional PR dan perusahaan bisa mendapatkan insight. Insight itu jadi informasi yang penting, yang berharga mengenai persepsi publik atas nama perusahaan atau kampanye marketing, produk, layanan, atau bahkan kompetitor, dan dalam konteks pihak lain yang membutuhkan media monitoring ini, misalnya pemerintah, dalam artian persepsi publik mengenai pemerintah, atau dalam konteks figur publik, misalnya artis atau selebriti, mereka ingin tahu apa saja yang bagaimana pandangan publik terhadap mereka. Karena terlepas artis atau selebriti itu individu seperti kita, tapi di sisi lain mereka adalah, kalau boleh dibilang, mereka masuk ke dalam figur usaha karena mereka punya profesi yang berkaitan langsung dengan penampilan mereka di publik, dan itu akan mempengaruhi usaha mereka. Selanjutnya, siapa yang membutuhkan media monitoring? Yang pertama adalah, terlepas dari kegiatan awal media monitoring ini umum dilakukan oleh perusahaan PR, tapi pemerintah pun melihat perlunya upaya untuk melakukan atau mendapatkan layanan media monitoring ini. Selain pemerintah adalah lembaga swadaya masyarakat non NGO ya seperti CIR ini, kemudian bisnis perusahaan otomatis karena mereka mengandalkan kepercayaan konsumen atas nama mereka sangat berkepentingan untuk mengetahui bagaimana persepsi konsumen atas brand mereka. Kemudian social scientist di sini seperti para pengamat politik gitu, mereka membutuhkan media monitoring untuk bisa menarik benang merah suatu isu. Kemudian public figures ya seperti disebutkan, tokoh-tokoh politik ketika mereka hendak melakukan kampanye politik di level pemilihan kepala daerah di provinsi atau daerah tingkat 2, kabupaten dan kota, mereka membutuhkan sekali hasil dari media monitoring untuk mengetahui bagi atau daerah konstituen mereka mana saja yang kantong-kantong mana yang kuat dan kantong-kantong mana yang lemah, sehingga mereka bisa memasukkan itu ke dalam strategi kampanye mereka. Kemudian artis, selebriti, dan mungkin yang agak mencengangkan adalah selebriti dalam konteks media yang terbaru yang belakangan ini seperti YouTube. Mereka bukan termasuk selebriti konvensional karena mereka tidak
nama mereka tidak melejit atau mereka mendapatkan reputasi melalui jalur konvensional sebetulnya, misalnya artis penyanyi lewat lomba nyanyi atau lewat rekaman kemudian mengeluarkan rekamannya, tapi yang ada yang public figure, selebriti YouTube khususnya itu yang atau Instagram itu mereka menjadi terkenal dan mereka sangat memerlukan media monitoring dalam artian mereka juga perlu yang paling utama adalah menjaga nama mereka, reputasi mereka karena itulah hidup dan matinya mereka dalam arti sosial. Sehingga mereka sangat memperhatikan komentar yang diberikan oleh para penonton, apakah komentar itu positif, negatif, atau netral. Oke, selanjutnya, manfaat dari media monitoring seperti tadi, protection, melindungi reputasi organisasi, merek, personal, yang dengan memiliki laporan media monitoring ini, para pihak tersebut bisa menjaga, tapi selain juga bisa menyiapkan strategi. Kemudian preventing a crisis, mencegah krisis. Ini dalam konteks brand, misalnya ada kemarin kasus ada brand pakaian outdoor yang memberikan teguran kepada salah satu YouTuber. Kemudian yang kita saksikan adalah reaksi keras dari para viewer, para subscriber yang membela YouTuber tersebut sehingga akhirnya timbul pemikiran dari pihak pemilik brand tersebut untuk merevisi sikapnya, pernyataannya. Karena yang lebih penting buat pemilik brand tersebut adalah menjaga jangan sampai brand ini tercemar yang nanti akan berimbas kepada kelangsungan pertama dari penjualan, kemudian kelangsungan usahanya. Dengan mengetahui dengan media monitoring ini, pihak tersebut bisa segera sebelum krisis, seandainya itu menjadi krisis, saat krisis dan setelah krisis. Pemerintah juga bisa mengambil manfaat ini karena biasanya krisis itu tidak terjadi serta-merta, tapi terjadi letupan-letupan khususnya di media sosial yang saat ini sekarang sangat mendominasi kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian manfaat lainnya lebih memahami audiens. Jadi pemerintah pada masyarakat, pemilik brand kepada konsumen, kemudian kalau publik figur publik itu dengan para penggemar mereka. Kemudian juga untuk mengukur hasil dari program public relations dan marketing mereka. Dari situ reaksi yang muncul itu membuat mereka mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya. Mohon maaf. Saya agak kesulitan untuk kembali ke halaman sebelumnya, tapi nanti akan. Oh ya. Nah, di sini untuk mengidentifikasi influencer publik. Jadi khusus untuk konteks sosial media, kita bisa saksikan saat ini sedang ramai dibicarakan para influencer ini, bahkan para politisi juga berkomentar, ada yang berkomentar keras terhadap keberadaan ini. Tapi lagi-lagi kalau kita mengukur dari siapa yang terkait atau siapa yang memperhatikan isu public influencer ini akan mengetahui bahwa reaksinya akan berbeda. Misalnya generasi milenial mungkin mereka menganggap ya mereka biasa-biasa saja dan mungkin menganggap sebagai sumber informasi yang jujur, tapi sebaliknya pihak yang lain berpemikiran berbeda. Kemudian untuk menemukan potensi peluang untuk media coverage, untuk lembaga usaha, merek, dan pribadi, liputan media tuh sangat penting. Semakin terpapar media, semakin baik.
dan itu nanti berujung kalau untuk usaha itu berujung ke kenaikan omset kalau personal, tapi dalam konteks ini yang personal pun itu larinya ke keuntungan finansial juga gitu, karena semakin banyak dibicarakan di media, semakin tinggi ratingnya, semakin besar pula pendapatannya. Berikutnya, berapa biaya media monitoring? Itu semua tergantung kepada fitur. Karena semakin banyak fitur yang dibutuhkan, semakin mahal langganan dari layanan tersebut. Ya, ada 3 jenis sebetulnya. Yang satu yang gratis, free media monitoring seperti Google. Ya. Ada juga yang affordable, ada beberapa di antaranya. Respona nanti akan kita lihat. Kemudian ada yang premium. Premium dan seperti pepatah, ada harga, ada rupa. Jadi bila kita mengandalkan gratisan, yang kita dapat juga tidak banyak, tapi itu masih lebih mending, ya, lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Kemudian yang terjangkau, yang affordable itu juga banyak batasannya, tapi itu jauh lebih baik dari yang gratisan. Yang paling atas adalah yang premium media monitoring. Dalam hal ini software, tapi ada juga dalam bentuk layanan yang diberikan oleh perusahaan. Itu bisa lebih mahal, tapi ini biasanya digunakan oleh organisasi besar yang butuh konsultan khusus untuk kepentingan mereka. Selanjutnya, maaf ada kelambatan tidak bereaksi. Itu sebentar saya coba lihat di ya. Ini sebagai contoh yang di dunia ini top 10 terbesar software media monitoring. Mungkin ada beberapa yang cukup familiar, salah satunya Google Alerts. Ini gratis dengan Gmail account, tapi ada yang berbayar dari mulai $95. Ada juga Critical Mention. Ini saya pernah bekerja sebagai kontraktor perusahaan yang menggunakan Critical Mention, dan ini saya pribadi sangat menarik karena yang ditampilkan khususnya infografis. Jadi ketika kita melihat infografis ini, kita langsung berpikir dengan mudah memahami apa yang ditampilkan. Kemudian Hootsuite, ini klien Brand 24 Mention, mirip dengan Critical Mention. Ini yang di dunia. Ada beberapa perusahaan media monitoring Indonesia yang dirilis oleh Kumparan sebagai 5 dari Mas Adi, masih terhubung? Iya, masih terhubung, tapi agak lambat sepertinya, Pak. Jadi saya mau pindah ke slide berikutnya pun. Mungkin kaitannya ada hubungan. Ini saya yang share media share slide-nya, Mas. Jadi kalau gitu ya. Oke, maaf, saya pikir saya yang ya. Saya tadinya tidak mau merepotkan Mas dengan memberi perintah, maaf. Saya biasa mengerjakan semuanya sendiri. Tapi terima kasih ya. Iya. Jadi yang ini top 5 besar media monitoring menurut Kumparan ya. Salah satunya No Limit, RockEd, Indonesia Indicator, IMMC News atau Indonesia Media Monitoring Center, dan DigiCampaign. Dari namanya saja kita bisa melihat mereka adalah perusahaan-perusahaan penyedia jasa
yang khususnya yang kaitannya dengan advertising seperti rock ad. Jadi selain itu juga ada yang berupa jelas dari namanya Indonesia Media Monitoring Center dan DG Campaign. Oke, berikutnya Pak. Nah, ya, kita berlanjut ke yang berikutnya yaitu media analisis. Nah, ini sebetulnya ada banyak definisi, tapi yang saya ambil adalah dari Jim McNamara, gitu. Media content analysis. Jadi analisis konten media atau singkatnya media analisis adalah perangkat khusus dari konten analisis. Jadi analisis konten. Maafkan kalau saya bolak-balik menggunakan istilah bahasa Inggris, karena barangkali bisa jadi lebih mudah kita menggunakan frasa-frasa dalam bahasa Inggris, tapi saya berusaha dapat menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ini yang diajukan oleh Jim McNamara, profesor dari Public Communication di UTS di Sydney, Australia, tapi beliau juga meminjam ya definisi dari Laswell, Lerner, dan Poole, dan ini sangat informatif. Gitu. Dia menggambarkan konten analisis sebagai teknik yang mengarah kepada menggambarkan dengan objektivitas optimum, presisi yang tinggi, dan generalitas apa yang dikatakan dalam terkait suatu subjek di satu tempat dan di satu waktu tertentu. Jadi dari sini kita bisa berusaha mencerna, oh ini sebetulnya teknik untuk menggambarkan terutama apa yang sedang dibicarakan, mendeskripsikan apa yang dibicarakan di satu subjek dan di satu tempat di waktu tertentu. Misalnya dalam kaitan counter terorisme, jadi misalnya apa? Pemberantasan terorisme. Jadi ketika satu media cetak, dalam hal ini koran misalnya, mengeluarkan editorialnya dan mengatakan bahwa pemerintah harus berusaha lebih kuat lagi dalam mengatasi masalah ini dan jangan lemah segala macam. Nah, ini dalam proses media analisis akan dicatat satu editorial ini, kemudian ketika berikutnya pemerintah sudah melakukan tindakan yang signifikan dan media ini mengeluarkan editorial berikutnya yang memberi acungan jempol, ini akan dicatat juga sebagai bentuk menjaga reputasi pemerintah dalam konteks pemberantasan terorisme. Kemudian dalam konteks ya perusahaan tadi mirip seperti ini, dari hasil media monitoring, kemudian perusahaan yang tadi sedang ada masalah dengan YouTuber, kemudian mendapat masukan dan akhirnya masukan ini berupa analisis yang berkesimpulan bahwa apa yang terjadi yang sebelumnya ditindaklanjuti dengan teguran itu akhirnya diganti dengan tindakan yang lebih apresiatif, yang sehingga para pihak khususnya para penggemar YouTuber tersebut dan para penggemar brand tersebut akhirnya berubah sikapnya yang tadinya sempat negatif menjadi positif. Berikutnya Pak. Nah, di sini jika dilakukan secara akurat dan tanpa bias, konten analisis bisa menyebutkan siapa yang mengatakan apa, tentang apa, ya, secara bagaimana itu nada, misalnya berkaitan dengan nada, tone atau ada kecenderungan. Nah, mungkin kalau bahasa pergaulan itu yang nadanya nyinyir atau ada nada yang sangat suportif, jadi antara positif, negatif, dan netral. Kemudian kapan waktunya dan di mana dikatakan. Nah, ini juga bisa membantu kita memahami alasan atau why, kenapa hal-hal tertentu dikatakan, atau apa yang sangat mungkin dampak yang mungkin muncul dan bagaimana cara meresponnya. Mungkin
belakangan ini yang terkini adalah berita mengenai Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk mengkritisi pemerintah di saat yang tidak lama kemudian ada komentar dari Novel Baswedan. Kemudian timbul pembicaraan yang sedemikian rupa. Nah, di sini kita bisa mengetahui, khususnya pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi bisa mengambil manfaat dari media monitoring dan media analisis mengenai tentang bagaimana beliau harus merespon keadaan yang terjadi. Berikutnya, Pak. Nah, media analisis itu berfokus pada satu area spesifik, media landscape, yang terdiri dari editorial media, online aggregation sites, ini bisa berarti situs-situs yang merupakan perpanjangan dari situs media cetak, kemudian news articles atau artikel berita, fitur-fitur atau tulisan investigatif, kolom-kolom opini, surat kepada redaksi dalam bahasa kita, editor itu redaksi. Kemudian siaran radio dan lain-lainnya, selain sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube. Dan kembali ke agak mundur sedikit tadi kepada media monitoring, dalam konteks sosial media, Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube, para monitor media bisa menggunakan beberapa platform atau software yang gratis. Kita bicara yang gratisan dalam konteks apabila kita ingin menerapkan media monitoring di organisasi kita, kita bisa menggunakan yang gratisan. Misalnya untuk Twitter ada yang dinamakan TweetDeck, yang dari aplikasi atau platform ini kita bisa melihat berbagai cuitan yang ada di Twitter berdasarkan filter yang kita masukkan. Misalnya kita ingin mengetahui tentang CIR, kita bisa masukkan kata kuncinya, kemudian nanti akan muncul siapa saja yang berbicara. Tapi kalau untuk pemerintah, misalnya Departemen Luar Negeri punya akun Twitter tersendiri, itu juga bisa memantau berapa banyak orang yang menyebutkan mention lagi lah. Untuk Instagram juga ada, untuk Facebook ada yang pernah saya pelajari itu feed. Jadi kita bisa melihat akun-akun Facebook orang tanpa kita menjadi teman, dan ada beberapa software lain. Tapi intinya adalah bahwa proses media monitoring saat ini sangat mudah dilakukan, tinggal berkaitan dengan dana yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga yang membutuhkan manfaatnya. Berikutnya. Nah, ada dalam konteks media analisis ini ada dua, itu quantitative analisis berdasarkan statistik, dari namanya saja quantitative, jadi itu berdasarkan jumlah, berdasarkan statistik, dan kualitatif, jadi berdasarkan naratif. Dari quantitative analisis ini melibatkan pengumpulan mention media dan adanya statistik dari mention tersebut. Angka-angka ini bisa mencakup jumlah atau hitungan klip. Klip tadi kembali ke yang tradisional, media tradisional dulu, atau jumlah keseluruhan dari mention untuk sebuah entitas atau topik. Kemudian sirkulasi, kembali tadi ke kaitannya dengan media cetak, jumlah eksemplar yang didistribusikan untuk setiap publikasi, kemudian media segmentation, breakdown of media source. Ini rincian dari
kategori ya mungkin kita semua di Indonesia barangkali ya sebagian besar tahu kalau Kompas itu untuk ditujukan pada siapa, Republika untuk siapa, Pos Kota mungkin berbeda, terus ada Koran Lampu Merah, dan ada Rakyat Merdeka gitu. Masing-masing itu punya karakternya dan dalam konteks media monitoring kualitas atau karakteristik mereka itu dimasukkan ke dalam source descriptor. Jadi source descriptor itu deskripsi yang menjelaskan tentang si sumber ini. Misalnya Kompas untuk kalangan berpendidikan, kemudian seluruh Indonesia. Nah, untuk Republika misalnya bisa dikatakan bahwa ini media cetak yang ditujukan kepada kelompok umat Islam modern yang terpelajar, kemudian Rakyat Merdeka itu karena ya di Tengarai atau mungkin dari publikasi yang banyak disampaikan ada kaitannya dengan salah satu partai di Indonesia. Kemudian tadi untuk yang levelnya yang lampu merah, pos kota itu juga untuk level pendidikan menengah ke bawah. Khusus untuk pos kota mungkin yang masih memerlukan iklan baris mereka akan membeli koran ini. Nah, berikutnya, oh ya maaf masih belum. Kemudian share of voice. Nah, seberapa sering entitas atau topik ini disebutkan terkait dengan saingannya, misalnya satu brand A dengan brand lainnya. Share of voice ini bisa ada kaitannya juga dengan kalau dalam konteks selebritas gitu, seberapa sering seorang artis diberitakan atau disebut gitu. Misalnya ada artis yang bersengketa secara virtual gitu dengan artis lainnya yang mungkin salah satu contohnya adalah yang ada yang kasus ikan asin yang mungkin generasi milenial yang hadir di sini akan lebih mengerti, tapi ada juga yang hubungannya dengan penghinaan atau hujatan yang berbalas antara satu selebritas dengan selebritas lainnya. Berikutnya Pak. Nah, dari kedua metode tersebut ada kelebihan dan kekurangannya, pros dan cons. Jadi yang analisis kuantitatif ini populer karena statistik itu sangat mudah didapat, cepat untuk dibandingkan dan menunjukkan angka-angka untuk performa penting, metrik performa penting. Jika kita menggunakan favorabilitas itu, jadi kecenderungan ke support atau analisis sentimen otomatis yang menunjukkan kepada kita apakah liputan kita positif, negatif, atau netral, maka ini sangat mudah untuk melihat apakah media sentimen membaik atau menurun dengan melihat statistik ini saja. Berikutnya. Sedangkan kekurangannya, analisis kuantitatif ini memiliki kekurangan karena statistik sendiri tidak bisa mengukur omisi atau omisi itu penghilangan misstatement atau kesalahan statement. Maaf bisa dimunculkan lagi ya masih yang ya. Iya, bisa turun satu slide. Bisa turun ke dua. Iya, sekarang di misstatement atau pernyataan yang salah atau nuansa rasa ya dari pernyataan dari mention tersebut, sehingga
statistik tidak bisa memberikan kita gambar utuh. Ya. Jadi angka dan grafik ya, tidak selalu memberi kita dengan konteks yang berarti atau dalam konteks gitu. Sehingga kita tidak bisa menangkap sepenuhnya dampak pada audiens. Ya, berikutnya Kak. Nah, mengenai kelebihan kualitatif analisis itu melibatkan eksaminasi penelitian dari hubungan antara satu teks atau perkataan dan kemungkinan atau potensi audiens. Peter Larsen, profesor dari studi media di Universitas Bergen, Norwegia, menjelaskan bahwa teks harus dipahami sebagai suatu arti dari bidang yang tidak terbatas, di mana niat dan kemungkinan efek itu terjalin. Di sini peran dari analis adalah untuk menafsirkan teks tersebut. Jadi analis adalah pihak yang berwenang dan wajib menginterpretasikan teks. Berbeda dengan yang tadi yang kuantitatif yang berdasarkan data, angka. Tapi ini berusaha menyelami lebih dalam apa yang ada di balik dari satu teks. Berikutnya, Pak. Nah, masalahnya bagaimana kita tahu apakah interpretasi atau tafsiran atau temuan itu benar? Bisakah seorang analis yang perannya adalah untuk menafsirkan teks benar-benar objektif? Solusinya adalah intersubjectivity, jadi antarsubjektivitas. Jadi pada dasarnya ini berarti bahwa ada konsensus di antara para analis mengenai satu topik atau mengenai satu interpretasi. Misalnya mengenai topik keberhasilan pemerintah. Jadi itu ukuran segala macam, atau dalam konteks yang lebih sempit lagi, satu teks misalnya pernyataan menteri yang mungkin kontroversial, itu para media analis akan merujuk kepada satu konsensus di antara mereka apa yang dimaksud dari pernyataan yang diberikan oleh menteri kontroversial tersebut. Selanjutnya, nah, apakah kita harus memilih kuantitatif analisis atau kualitatif atau keduanya? Jawabannya akan sangat bergantung kepada kebutuhan spesifik kita masing-masing. Namun pendekatan ideal akan menyertakan keduanya. Jadi akan melibatkan kuantitatif dan kualitatif analisis. Nah, berikutnya Pak. Nah, jadi kesimpulannya media analisis hadir dalam dua rasa yang umum. Kuantitatif analisis memberi kita data yang berharga pada pesan Anda dan pesan kompetitor Anda, atau pesan kita atau pesan kompetitornya. Sebaliknya, kualitatif analisis memberi kita informasi mendalam tentang bagaimana dalam konteks ini merek Anda dipandang di media. Jadi kedua pendekatan ini memiliki kekuatannya masing-masing. Bahkan pendekatan terbaik adalah kombinasi dari keduanya. Tanpa salah satu dari keduanya, satu aspek dari gambar besar akan hilang. Tapi dengan paduan keduanya akan ada gambar yang lebih lengkap dari apa yang kita cari untuk data media kita. Kalau boleh saya mohon kembali ke atas ke beberapa bagian, sepertinya ada yang
sepertinya tadi Pak. Ya, terus sebelum media analisis tadi. Ya. Oh, sudah selesai ya. Atau udah boleh naik lagi? Iya, naik lagi. Oh ya sudah, betul, sudah selesai semua. Jadi kalau boleh saya tambahkan berdasarkan pengalaman pribadi saya itu karena lagi-lagi semua kalau saya membahasakannya ya saya bekerja untuk klien. Jadi dan saya bekerja untuk PR company, jadi perusahaan. Dan kenyataannya memang seperti itu, ada masa di mana saya bekerja untuk perusahaan PR company yang berbasis di Amerika, tapi saya menjadi kontraktor overseas, sehingga ini belakangan karena kemajuan teknologi juga yang memungkinkan saya untuk bekerja tidak harus datang ke kantor dan menggunakan koran koran kertas gitu yang hard copy. Jadi sehingga cukup dari website-website aja kemudian mencari dan mengumpulkan berita-berita berdasarkan topik-topik tertentu. Kemudian dari koran, selain dari koran juga dari majalah. Tapi yang ingin saya bagikan adalah pengalaman ketika saya masih harus menggunakan alat perekam VHS kalau tidak salah video, jadi masih pakai kaset. Mungkin anak-anak zaman sekarang udah nggak ada yang tahu, tapi saya suka merasa nostalgic gitu mengenang ketika masa-masa memutar rekaman acara siaran berita TV, baik TV swasta maupun TV TVRI, kemudian juga radio, ya. Jadi saya mengalami masa itu, tapi saya tidak mengalami masa-masa harus menggunting clipping dari koran itu. Itu yang jauh sebelumnya lagi. Dan sampai ke masa di mana saya juga mengikuti obrolan yang ada di media sosial. Tapi lebih banyak ke memonitor tokoh-tokoh publik, jadi figur-figur publik yang saya ikuti. Dari saya tidak punya kewajiban untuk memonitor para selebgram atau youtuber, tidak ada. Terlepas saya sendiri suka takjub gitu dengan apa yang terjadi di dunia media sosial, tapi yang pelajaran yang sangat berharga pada proses kerja saya dulu adalah betapa teknologi itu sangat cepat berkembang dan membuat kita sangat tertantang jika kita tidak ingin ketinggalan. Dan dalam konteks sharing kali ini, seandainya ada pemikiran atau keinginan atau rencana untuk melakukan media monitoring, dan kalau tidak salah saya sempat lihat di website CIR ada juga hasil-hasil media monitoring, ya mungkin teman-teman di CIR ini udah begitu familiar, tapi saya berterima kasih diberi kesempatan untuk berbagi apa yang saya ketahui berdasarkan pengalaman kerja saya yang membuat saya sering merasa terharu mengingat masa-masa tersebut. Oke. Nah, sementara itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, semoga saya bisa menjawab karena banyak hal juga mengenai media monitoring dan analisis ini yang tidak sepenuhnya saya ketahui karena keterbatasan ruang lingkup pekerjaan saya waktu itu. Tapi saya berharap apa yang tadi barusan saya bagikan itu bisa memberi gambaran, karena itu bagian dari betapa luasnya dunia media monitoring dan analisis. Kembali kepada moderator. Terima kasih Mas Adi Setiadi yang telah menyampaikan paparannya. Buat saya pribadi sih ini banyak hal baru Mas yang bisa saya dapatkan dari presentasi Mas Adi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama.
Nah, untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan Mas Adi, barangkali dari peserta atau teman-teman yang sudah ada di grup ini bisa langsung menanyakan hal-hal lain yang terkait dengan media monitoring atau media analisis. Silakan. Tadinya kalau memang banyak, saya minta untuk menulis dulu di kolom pesan. Tapi kalau karena ini belum ada yang masuk, silakan. Bagi siapa yang mau bertanya, langsung mengajukan ke Mas Adi. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dede Nurul. Langsung saya bacakan aja Mas Adi ya. Iya. Mohon maaf Pak, bisa tolong dijelaskan kembali konsep media monitoring. Ini sangat menarik dan merupakan hal baru bagi saya. Terima kasih atas ilmunya hari ini. Boleh saya langsung jawab? Bisa, silakan dijelaskan Mas Adi. Ya, sederhananya dari kata media monitoring itu kita bisa mendapatkan dua hal. Satu, media yang seperti kita ketahui merujuk kepada media massa. Jadi media, kalau kita secara kronologis media massa itu dimulai dari media cetak, karena teknologi yang datang lebih dahulu adalah media cetak berupa koran, majalah. Kemudian di antara yang diterbitkan atau publicly available yang tersedia secara publik atau bisa didapatkan oleh publik dengan mudah, itu yang dua tadi itu. Tapi ada tambahan satu lagi, yaitu grey literature, grey lit atau literatur abu-abu, itu yang tidak bisa didapat dengan mudah oleh publik. Misalnya jurnal proceeding yang biasanya dilakukan oleh pihak akademik. Kemudian ada juga mungkin yang teman-teman biasa lihat tapi mungkin tidak sadar bahwa itu termasuk ke dalamnya adalah selebaran-selebaran yang biasa kita temui di masjid-masjid, khususnya Jumatan. Gitu. Jadi itu salah satu untuk grey literature, jadi yang abu-abu yang tidak masuk ke ini karena itu publicly available tapi tidak resmi seperti koran-koran yang dijual belikan. Karena saya juga merujuk kepada istilah grey lit itu sendiri, ya masih menariknya istilahnya sendiri itu abu-abu juga gitu karena tidak ada yang definitif, tapi intinya adalah literatur atau publikasi yang tidak bisa didapatkan yang bebas. Kemudian yang online itu ada yang dari awal memang online saja gitu, media-media tersebut tidak pernah ada bentuk printnya karena itu generasi kedua, tapi ada juga yang dari awalnya seperti koran kemudian akhirnya berpindah kepada atau memiliki versi online-nya, kemudian broadcast itu TV swasta, negeri dan swasta karena dan radio negeri dan swasta, radio pemerintah, karena TV dan radio ini bisa menjadi rujukan untuk para media monitor mengenai apa yang menjadi pesan pemerintah lewat TV pemerintah, radio pemerintah, dan apa yang pesan disampaikan oleh para pihak yang memiliki atau menggunakan layanan TV dan radio swasta. Dan yang terkini adalah media sosial yang sedemikian marak. Nah, keseluruhan media ini memiliki harta karun buat sebagian pihak, sehingga para pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi dari semua media ini memiliki kebutuhan untuk mendapatkan laporan, memiliki kebutuhan untuk mendapatkan media monitoring, terutama menyangkut dirinya itu dalam artian menyangkut nama, reputasi, baik pribadi maupun lembaga, berapa banyak dan berapa sering disebutkan, kemudian nadanya apa saja yang dilontarkan. Misalnya kalau kritik terhadap pemerintah ada yang bersifat membangun, ada yang bersifat
merusak dalam tanda petik sangat negatif dan seperti menjadi propaganda untuk merongrong kewibawaan pemerintah, kalau saya boleh menggunakan istilah pada era sebelumnya, era zaman dulu. Kemudian kalau dalam konteks kembali ke tadi yang siapa yang membutuhkan media monitoring ini, pemerintah, NGO atau LSM, perusahaan, public figure atau selebriti, itu pada dasarnya membutuhkan manfaat dari media monitoring untuk menjaga reputasi, untuk kepentingan usahanya atau kepentingan baik finansial maupun non finansial, untuk menghindari krisis dalam satu konteks, misalnya krisis berkaitan dengan brand satu perusahaan yang itu bisa diantisipasi seandainya perusahaan tersebut memiliki laporan media monitoring. Misalnya juga artis yang tanpa sadar misalnya menggunakan atau media sosialnya dibajak, kemudian ada pihak yang menggunakan itu untuk mengeluarkan fitnah. Nah itu dengan media monitoring yang bersangkutan bisa tahu bahwa ada pernyataan yang dikeluarkan oleh dari akunnya yang dia sendiri tidak mengeluarkan itu, dan dia bisa menyelamatkan diri dari krisis. Misalnya seseorang yang mengatakan mengeluarkan pernyataan padahal itu dikeluarkan oleh akun media sosial bajakan yang akhirnya bisa diperbaiki gitu dengan pernyataan lewat lewat saluran lain, saluran media lain. Nah, sedangkan kegiatannya itu sendiri umumnya kalau dalam bidang di dunia swasta itu dilakukan oleh perusahaan public relations. Jadi mereka yang mempunyai usaha mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, mereka juga menawarkan ke para pihak yang membutuhkan jasa atau membutuhkan manfaat dari media monitoring itu. Dan bentuk-bentuknya ya kalau yang paling tradisional adalah clipping koran, majalah, tapi bentuk yang sudah mulai maju adalah kumpulan-kumpulan artikel dari website-website yang ada di yang berkaitan dengan lembaga-lembaga yang menjadi tujuan yang harus dimonitor atau untuk dalam konteks public figure itu mengetahui data-data apa saja dan siapa saja yang membicarakan tokoh tersebut dalam konteks nanti untuk kepentingan kampanye politik misalnya. Kemudian untuk para akademisi khususnya yang ilmuwan sosial atau social scientist itu perlu melakukan media monitoring, dan itu mereka akan menganalisis sehingga mereka bisa menarik benang merah, bisa menginterpretasikan pernyataan-pernyataan para pihak atau para tokoh yang dengan itu mereka bisa membuat peta lebih lengkap mengenai posisi para tokoh tersebut di dunia perpolitikan. Nah, kemudian dengan berkembangnya teknologi juga, bentuk-bentuk laporan itu, laporan media monitoring itu bisa semakin kaya, semakin beragam, dan semakin menarik. Jika dulu mungkin laporan itu dalam bentuk ketikan di kertas, setelah kemajuan teknologi semakin melesat, bentuknya semakin mudah diakses, tidak harus mengeluarkan dulu bukunya, cukup lewat klik satu link, kemudian muncul semua, ditambah dengan diagram, dengan gambar, dan yang terkini ada yang infografik, itu yang membuat para pihak yang sangat-sangat terbatas waktu luangnya itu bisa mengetahui informasi dengan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan sejelas-jelasnya, karena infografik itu dirancang untuk orang-orang yang sangat sibuk, dipresentasikan untuk orang-orang yang sangat sibuk, sehingga sedapat mungkin dibuat selengkap mungkin tapi seringkas mungkin. Kemudian juga tadi saya jelaskan bahwa media monitoring juga berdasarkan waktu, itu yang sifatnya harian dari Senin sampai Minggu. Kemudian ada yang pekanan, itu termasuk pekanan yang harian, tapi untuk teknologi sekarang bisa hitungannya jam-jaman gitu. Makanya kalau dulu ada istilah up to date, itu up to date. Jadi benar-benar
mengikuti sampai harinya. Tapi kalau sekarang istilah up to date itu sebetulnya udah tidak berlaku, tapi up to hour, up to second. Mestinya ada istilah up to sec gitu, up to hours gitu. Jadi sampai ke jam, jadi hitungannya jam-jaman, bukan cuma harian lagi. Dan karena dulu ya media konvensional itu hard copy atau cetak, kan nunggu masa cetak. Nah, kemudian yang bulanan, dari situ kita bisa membuat summary dalam 1 bulan, misalnya lembaga ini, tokoh ini, selebritas ini, apa saja yang diinikan, apa saja yang diucapkan, apa saja yang disebutkan di media, dan para pihak tersebut atau para pengguna jasa media monitoring report itu bisa mengambil kesimpulan, kemudian yang lebih penting adalah mengatur strategi untuk meresponnya. Jadi apa yang harus mereka lakukan. Kemudian kalau dalam konteks sosial media sangat beragam saat ini, dan lagi-lagi sebetulnya ini berkaitan dengan siapa yang punya kepentingan. Mungkin buat orang yang buat para pengamat politik tidak ada menariknya, atau mungkin bukan jadi prioritas mereka untuk mengetahui apa yang terjadi di dunia, di jagat sosial media, tapi sebaliknya juga di kalangan penggemar sosial media tidak terlalu banyak yang memusingkan apa yang dilakukan oleh para politisi di ranahnya masing-masing. Jadi kurang lebih itu yang tadi ditanyakan. Baik Mas Adi, ini ada pertanyaan lagi ya Mas Adi. Iya. Apakah ada jumlah minimal media yang harus dimonitoring untuk mendapatkan gambaran sebenarnya dari apa yang mau kita analisis? Iya. Terus yang berikutnya ada lagi, media seperti apa yang bisa kita jadikan sumber monitoring dan untuk bahan analisis itu? Silakan Mas Adi. Oke, untuk ini saya ambil contoh media cetak koran. Dari ratusan koran yang ada di Indonesia, itu kita bisa himpun beberapa yang terkenal, mulai dari berapa lama mereka beredar, gitu, dan ada statistiknya. Jadi mulai kapan ini, dan kita harus mengakui Kompas salah satu yang tertua di Indonesia. Kemudian ada juga yang kaitannya kecondongannya kemana. Jadi Kompas dianggap sebagai media yang independen, tapi ada juga media yang memang dikeluarkan oleh partai politik tertentu yang menjadi mouthpiece atau saluran, jadi kayak jubir dari partai tersebut. Yang saya ingat dulu ayah saya almarhum pernah menjadi salah satu anggota DPRD. Setiap kali pulang itu bawa koran 5 judul koran. Saya tuh dulu tidak mengerti kenapa kok Bapak pulang selalu bawa koran banyak, tapi yang pasti buat saya menguntungkan, karena koran-koran banyak itu di akhir bulan sudah tidak dipakai, kan bisa buat dipilo. Itu intermezzo. Tapi yang pasti kembali lagi dari kualitas terbitan tersebut, jadi nama itu reputasi jadi akhirnya ya. Jadi koran-koran yang skalanya nasional, karena ada juga koran yang tidak diterbitkan di level nasional. Salah satunya saya ingat yang koran Fajar itu adanya di Makassar. Saya pernah baca itu. Saya juga heran, ternyata mereka memang tidak mau berbisnis lebih luas di ini. Jadi untuk mendapatkan itu jadi butuh waktu beberapa hari untuk dapat terbitan yang hari ini baru sampai. Jadi koran-koran yang bonafide gitu, yang terkenal ke iniannya, ke objektif, itu kita bisa kumpulkan, dan sekitar 20 koran mungkin ya yang kalau saya boleh ini kan kumpulkan yang layak untuk dijadikan sumber untuk dimonitor. Karena dalam memonitor, satu hal juga, kita tidak boleh bias, dalam artian kemanapun kecondongan mereka, kita tetap harus menghormati, karena justru bahkan dengan kejelasan source descriptor itu bahwa mereka misalnya menjadi bagian dari
juru bicara partai tertentu, kita bisa mendapatkan gambaran penuh bahwa apa yang menjadi aspirasi kelompok tertentu bisa jadi berbeda dengan kelompok yang lain. Jadi tugas kita kalau kita bermaksud melakukan media monitoring sendiri adalah sedapat mungkin mengesampingkan sentimen pribadi kita, kemudian kita membuka hati seluas-luasnya untuk menerima, untuk mengumpulkan informasi yang dikeluarkan oleh itu semua. Jadi dan setelah kita mengumpulkan koran-korannya atau sumber tersebut, kita kelompokkan juga apa yang mau kita monitor itu berdasarkan subjek. Maaf, sebentar saya mau menghidupkan ini charger adaptor komputer. Oke, sudah. Jadi misalnya kita mau fokus ke politik, ya. Jadi dari seluruh koran tersebut, misalnya satu isu dalam isu politik soal apa sekarang yang terkini, pilkada DKI misalnya. Bagaimana suara-suara dari media tersebut? Karena kita bisa mengukur dari editorial. Satu koran akan berbeda dengan koran yang lain. Jadi kita tidak, dan dari situ kita bisa membuat misalnya laporan media monitoring bahwa media berbeda pendapat mengenai salah satu calon atau paslon, ya, pasangan calon untuk pilkada DKI ini, atau misalnya isu misalnya ada aspirasi atau ide untuk memperpanjang masa jabatan, itu nanti kita bisa melihat dari berbagai sumber tersebut apa saja yang dikemukakan oleh mereka. Jadi dari masing-masing nama, kemudian subjek, dan rentang waktu, berapa lama kita mau memonitor itu. Dan biasanya kalau saya selalu membahasakan seperti tidak ada akhirnya, kayak misalnya tentang isu pilkada. Itu kan sebelum, saat, dan sesudah. Tapi sepertinya ada kelanjutannya setelah selesai pilkada pun masih ada lagi nanti bahan-bahan yang bisa dimonitor dari isu tersebut. Misalnya pilpres, itu sebagai contoh lain adalah sebelum pilpres itu kan kita perlu memonitor bagaimana pendapat atau persepsi publik terhadap para pasangan calon ini. Kemudian ketika dalam masa pemilihan sendiri terdapat banyak berita yang menceritakan tentang proses pemungutan suara dan selanjutnya. Kemudian juga setelah itu, setelah terpilih, gitu, setelah selesai penghitungan suara, itu kan masih ada reaksi juga. Kemudian setelah pasangan presiden dan wapres ini dilantik juga, itu masih tetap bisa dijadikan bahan untuk monitoring apa saja. Misalnya ada hitungan yang 100 hari pertama gitu, dalam kabinet. Ini berarti kan setelah pilpres itu dibuatkan juga monitoring report-nya. Tapi tidak hanya itu saja, setelah menjabat pun gitu, selama 5 tahun ke depan itu semua kegiatannya juga dimonitor. Jadi apa saja yang bisa dibuatkan laporannya, dan akhirnya biasanya dari pengalaman itu sudah presiden yang menjabat satu periode masih berhak dan biasanya berkeinginan untuk melanjutkan. Itu mulai lagi siklus tadi, itu yang saya maksud dengan yang tak ada akhirnya gitu. Jadi sebelum pilpres, saat pilpres, dan sesudah pilpres. Baru kalau misalnya dua masa jabatan sudah terlalui, akhirnya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Jadi paling berganti dengan pasangan calon yang lain. Ya, ada pertanyaan lagi nih Mas Adi. Iya. Dari Pak Abdul Gofar. Bagaimana keberadaan buzzer dalam media monitoring? Iya. Ya, silakan. Iya. Kembali kepada para pihak yang menggunakan jasa media monitoring itu. Jadi kalau dari pihak yang satu kubu dengan para buzzer, itu mereka akan biasanya gitu, akan berkomentar positif karena kepentingannya sama. Sedangkan pihak seberangnya itu akan menggunakan hasil media reporting ini untuk menjadi rujukan buat mereka
minimal mengidentifikasi siapa saja yang menjadi buzzer tersebut, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk katakanlah mengcounter, karena kita bicara dua sisi, yang satu kubu buzzer, yang ada buzzernya, dan satu kubu yang non buzzer, atau mungkin ada kubu ketiga, jadi kubu independen yang mereka menggunakan logika mereka atau penilaian mereka bahwa apa yang dilakukan buzzer ini tidak baik misalnya, kemudian mereka melakukan tindakan koreksi atau apapun namanya. Sedangkan kalau yang tadi yang pihak yang berlawanan itu akan menggunakan laporan media monitoring itu untuk menyiapkan strategi apa yang harus dilakukan, bahkan untuk di level yang paling mendasar, yaitu di produk akhirnya, di cuitan misalnya, yang di Twitter, pihak lawan ini akan mengkaji. Jadi bisa dilihat ada semacam kesamaan tema, bahkan kesamaan redaksi. Jadi akhirnya kemudian melihat figur-figurnya juga. Jadi akan bisa diatur strategi untuk menghadapi figur paling pucuk misalnya, dibutuhkan figur yang tidak kalah pucuknya. Jadi seperti kita semua mungkin pernah lihat di media sosial, ada beberapa figur yang sangat dominan, yang akhirnya ketika ada masa di mana salah satu pihak itu sudah tidak nyaman lagi, akhirnya yang dilakukan adalah memblok pihak lainnya. Demikian pula sebaliknya. Jadi akhirnya kelebihan atau kekurangan di media sosial itu adanya tombol nuklir atau tombol veto atau tombol pamungkas. Pokoknya saya nggak mau dengar, nggak mau baca apalagi tentang kamu, saya blok kamu, selesai. Tapi dari sudut pandang pihak lain yang menganalisis, yang memonitor dan menganalisis media, kita bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang dilakukan kedua belah pihak itu lagi-lagi kembali kepada kubunya. Kepentingan mereka berbeda. Tapi lagi-lagi kepentingan itu akan selalu ada. Jadi para pihak itu bekerja untuk kepentingan. Demikian pula dengan para monitor, para media monitor, bekerja untuk kepentingan menangkap apa yang terjadi di landscape media gitu, dan melaporkannya sesuai dengan kepentingan para pihak yang pemangku kepentingan. Mas Adi bisa tunjukkan salah satu bentuk atau format media monitoring nggak sih yang biasa dipakai? Barangkali dari situ teman-teman bisa mendapat ide untuk membuat format media monitoring. Yang paling sederhana yang masih fresh itu adalah weekly summary social media monitoring. Jadi contohnya gini, jadi satu file itu berisi tidak banyak 9 isu. Jadi misalnya isu yang paling utama biasanya tentang pemimpin kepala negara. Jadi misalnya tentang presiden, siapa saja yang minggu ini berbicara di media sosial. Jadi misalnya lembaga yang suportif, yang positif ya, gitu, berkomentar, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kemudian yang berseberangan akan mengeluarkan pernyataan yang sifatnya mengkritik. Nah, kemudian yang satunya lagi yang sifatnya netral-netral aja, atau tergantung ketersediaan ini. Kadang ada kalanya ada masa di mana media sosial itu sepi dari pernyataan yang sifatnya kontroversial, yang ada tuh ya positif-positif aja. Ada masanya seperti itu. Jadi sebagai monitor pun kita harus objektif. Kalau memang di media sosial yang kita pantau, misalnya lewat feedback gitu ya, yang mention Presiden Jokowi itu tidak banyak yang negatifnya, kita nggak bisa mengarang gitu. Disitulah yang tidak bias gitu ya, objektif. Nah kemudian misalnya 3 item itu dengan gambaran detailnya, kalau di dalam summary itu pengguna sosial, misalnya social media user Twitter dengan nama sekian pada tanggal sekian mengatakan atau mengeluarkan tweet begini tentang Presiden Jokowi. Kemudian di bawahnya lagi yang 3 aja. Tapi sebelumnya di atasnya dikasih pengantar bahwa dalam kurun waktu
pekan ini Februari sekian sampai sekian 2021 beberapa pengguna media sosial mengeluarkan pernyataan berkaitan dengan Presiden Jokowi. Kemudian isu yang kedua yang rada berbeda, misalnya tentang apa ya, SKB 3 Menteri misalnya. Jadi itu kan kontroversial gitu. Jadi ada yang jauh lebih baik kita mengedepankan semua lengkap, jadi artinya yang positif, yang negatif, dan yang netral. Kemudian isu yang lain lagi tentang ujian nasional, barangkali itu penting, tapi kembali kepada siapa yang ini. Tapi kalau untuk kasus saya dulu gitu itu tidak, kalau dalam konteks saya tidak terlalu krusial untuk dicantumkan sebagai ini karena skopnya itu di luar yang isu yang utama. Jadi kecuali yang Natuna misalnya, yang Natuna itu mungkin kalau ada pernyataan dari Kementerian Luar Negeri, tapi yang lebih diutamakan untuk sosial media itu adalah dari individu. Misalnya Profesor Juwana Hikmanto yang pakar hubungan internasional, pakar batas laut segala macam, beliau banyak ini, itu bisa diinikan karena beliau tidak menggunakan tidak memiliki misalnya media sendiri atau dalam konteks mengambil dari ini dari sosial media, terlepas beliau misalnya pernah diwawancarai di koran atau di majalah, tapi dalam konteks ini bisa disertakan dalam laporan media sosial media weekly summary. Kemudian isu yang lain lagi, jadi 333 itu nanti dalam sepekan kita tahu yang sedang tren ini, yang sedang hot dibicarakan untuk kalangan Polexos Bud, ya, Polexos Hankam, saya Bud agak kurang ini. Jadi politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan counterterrorism. Oh ya, kalau yang tadi SKB 3 Menteri itu mungkin berkaitan dalam konteks stabilitas negara. Jadi karena isu ini kan menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan, di kalangan umat Islam, jadi timbul reaksi yang keras. Nah, kalau kembali tadi kepada pertanyaan, sedikit menyinggung lagi yang mengenai buzzer, saya kemarin baca ada anggota DPR PKS, Pak Muzammil Yusuf, itu mengomentari keberadaan buzzer yang didanai dari dana pemerintah. Jadi itu bisa dimasukkan ke dalam summary, weekly summary itu, bahwa politisi PKS menyatakan atau mengkritik apa yang dilakukan pemerintah dengan membayar buzzer. Nah, sedangkan yang untuk contoh detail lebih lanjut mungkin kita bisa lanjutkan dalam forum lain, kita bisa obrolkan lebih detail lagi. Tapi kurang lebih seperti itu. Ya, Mas Adi dan teman-teman semuanya, kita rencananya diskusi hanya sampai pukul 3, pukul 15. Iya. Tapi masih ada 2 menit. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, silakan. Masih ada kesempatan 2 menit yang bisa kita manfaatkan. Kalau tidak ada, saya coba nambah satu pertanyaan lagi ya, Mas Adi. Iya, silakan. Nah, kira-kira dalam proses pekerjaan media monitoring, ada tahapan-tahapan tertentu nggak yang bisa kita lakukan? Atau gini, contoh kasusnya seperti yang tadi Mas Adi sampaikan, kita kan bekerja berdasarkan request-nya klien, kebutuhannya klien. Artinya di sini dari sekian banyak isu yang kita bisa dapat dari media, itu nggak mungkin semuanya bisa kita, atau nggak mungkin semuanya kita monitoring. Tapi kita sesuaikan dengan isu mana yang sedang ingin ditanyakan atau dicari oleh klien kita. Nah, artinya ada tahapan-tahapan tertentu nggak untuk melakukan proses pekerjaan media monitoring atau media analisis itu? Ya. Pertama, seleksi dari media source-nya itu sendiri yang paling penting adalah. Jadi begitu kita mendapat pesanan dari klien, kita langsung fokus mengenai misalnya isu keamanan. Mau tidak mau kita untuk level koran ya, yang cukup representatif adalah Kompas, kemudian Republika, dan Media Indonesia. Jadi supaya balance juga, karena Media Indonesia itu milik salah satu politisi, tapi bagaimanapun dan kaitannya dengan Metro TV juga dengan TV swasta yang ini
itu bisa digunakan jadi pemilihan ininya. Tapi itu tiga contoh saja, masih banyak contoh yang lain. Kita kumpulkan itu, kita persempit lagi kepada isu keamanan tersebut. Apa yang diinginkan oleh klien? Apakah pernyataan pemerintah? Jadi siapanya dulu, jadi dari who gitu ya. Kemudian pilih dari yang paling atas, pernyataan presiden, menteri keamanan, menteri luar negeri, menteri dalam negeri, kemudian ke pejabat di level-level yang di bawahnya. Kemudian di luar pemerintah itu ada para tokoh masyarakat, tokoh politik juga, karena ada yang tidak di pemerintahan, misalnya para pemimpin partai, apa saja komentar mereka mengenai isu keamanan. Kemudian lembaga tinggi negara, itu penting sekali untuk dimonitor pernyataannya, kemudian untuk dimasukkan ke dalam laporan monitor tersebut, dan para pakar di bidang keamanan. Jadi apa saja pendapat mereka yang harus dikutip, harus disertakan dalam laporan, sehingga laporan dari media monitor tersebut menjadi lengkap, komprehensif, dan mewakili semua kalangan. Jadi pemerintah, lembaga tinggi negara, non pemerintah, politisi, akademisi, setahu saya itu yang paling utama. Oh, ada satu lagi yang dari ya, kembali ke yang tadi, ke media itu sendiri. Jadi apa pendapat media? Karena kembali lagi intinya adalah media monitoring. Pendapat Kompas misalnya tentang situasi keamanan terkini bagaimana, pendapat mungkin Republika berbeda penyikapannya, tergantung, dan disitulah justru kita seperti mendapatkan mutiara-mutiara yang berharga gitu, untuk kita angkat dan kita masukkan dalam laporan kita. Baik, terima kasih Mas Adi atas penjelasan dan paparan materi yang tadi sudah disampaikan. Sebelum saya tutup, ini ada pesan nih dari Pak Tamrin Lubis. Beliau menyatakan mempunyai media monitoring. Apakah ada perusahaan yang mau membeli media monitoring yang dibuatnya? Nah, beritanya lengkap nih, baik banget gitu ya. Nanti bisa langsung kontak tangan dengan Pak. Iya. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sudah 1 jam 30 menit kita bersama-sama mengikuti diskusi pada hari ini. Alhamdulillah, tadi materinya sangat menarik dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat aktivitas kita sehari-hari. Atas nama pengurus Center for Indonesian Reform, saya Subhan Akbar mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Adi Setiadi yang berkenan menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan juga kepada teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih karena berkenan meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama-sama kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam segala urusannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.